السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan lalu diminta pertolongan untuk melaksanakan sesuai dengan hajat orang yang minta tolong, lalu dia menolongnya dan kemudian dia menerima hadiah dari orang yang ditolongnya. Jadi ini masuk dalam kategori riba, karena di saat seperti itu dia berkuasa untuk menolong dan mengubah keadaan. Jadi yang selayaknya proyek itu tidak bisa lolos, tapi karena kekuasaannya dia loloskan, lalu dia menerima fee atau dia menerima hadiah dari pimpinan proyek yang berhasil dia loloskan. Maka hadiah itu haram, pekerjaan itu haram dan masuk kategori riba. Dan ini yang terjadi hari ini. Berhati-hatilah melanjutkan pekerjaan ini, sedangkan kita sedang di dalam pantauan Allah, menunggu detik-detik mempertanggungjawabkannya. Baik, kita lanjutkan dosa besar berikutnya, yaitu al-khusumah bibatilin atau bighairi ilmin, yaitu melakukan perdebatan atau suka menentang dalam keadaan batil, yaitu bukan pada jalan kebenaran, atau bighairi ilmin, atau suka menentang atau berdebat tanpa ilmu. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini hidup tidak lepas dan mustahil lepas daripada keberagaman cara berfikir, perbedaan pandangan, dan itu tidak mungkin disatukan. Nabi SAW membuka pintu selebar-lebarnya agar hamba Allah dan umat Muhammad punya inovasi dalam berkarya, dan itu masuk dalam segala bidang. Dalam bidang agama pun, walaupun kita telah ditetapkan Allah dan Rasul, dan tidak ada yang boleh mengubah kalimah-kalimah Allah dan putusannya beserta sunnah-sunnah nabinya, namun cabang-cabang dari itu pasti akan terjadi perbedaan. Tidak ada yang membantah bahwa salat itu wajib, tapi ketika mulai dilakukan pelaksanaannya, maka juga tidak bisa dihindari perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ketika Allah turunkan perintah-perintah agama, maka perintah itu tidak ada yang mengingkari kewajibannya, tapi ketika pelaksanaannya tetap tidak bisa terhindar
dari perbedaan pandangan. Salat itu wajib, tapi apakah duduk tasyahud, duduk tawarruk, atau duduk iftirash? Berbeda pandangan, Pak. Apakah ketika menunjuk jari digoyang-goyang atau ditetapkan? Perbedaan pandangan. Apakah subuh ada kunut atau tidak ada kunut? Itu juga terjadi perbedaan pandangan. Nah, ini tidak bisa dihindari. Zakat wajib, tapi pelaksanaannya apakah harus dengan makanan pokok ataukah boleh diganti dengan uang? Itu pun terjadi perbedaan pandangan. Makanya di saat kita menyadari itu, maka hendaknya seseorang tidak mengeraskan diri dan nafsunya untuk terus mendebat, melawan, mempertanyakan. Di saat Allah dan Nabi membuka lapangan untuk berijtihad. Nabi mengatakan, man ijtahada, barang siapa yang berijtihad lalu fa asaba, benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Dan barang siapa yang berijtihad fa akhta, lalu salah dalam ijtihadnya, falahu ajrun, dia dapat pahala 1. Yang masuk neraka tak ada. Yang kunut insya-Allah masuk surga, yang tidak berkunut pun insya-Allah masuk surga. Jadi sederhana, Pak. Yang jadi masalah apa? Kita dihantui oleh syaitan, memulai mendebat, dan debatnya debat yang bentuknya kusir, debat tidak punya pintu terakhir, tidak ada solusi, tapi terus kita membina permusuhan, dan kita terus membuat seakan-akan kita lah berada di posisi paling benar, paling sunnah, lalu orang lain semua yang salah, manhaj orang semua salah, ya. Ustaz itu tidak benar, yang benar ustaz kami. Masjid itu tidak benar, yang benar masjid kami. Ini perasaan dihantui oleh syaitan, dijebak oleh syaitan. Di saat sudah banyaknya perkara yang bisa ditoleransi dalam urusan khilafiyah, tapi kita berdiri untuk mendebat agar orang mengakui kebenaran kita. Dan disinilah kita kemudian terbentuk menjadi profil-profil yang begitu fanatik, begitu sangat intoleran terhadap pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kebiasaan ini Allah ancam. Allah ancam, apalagi sampai mendebat ayat-ayat Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik dari masa Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206, Allah katakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kata Rasulullah, kata Allah, Muhammad, engkau akan mendapatkan orang-orang yu'jibuka qawluhu, orang-orang yang paling pintar bersilat lidah. Jadi engkau akan takjub melihat orang-orang yang pintar sekali berbicara, berargumen, memberi gagasan, melawan sebuah pendapat. Engkau akan dapatkan orang itu, kata Allah, wa yushhidullah ala ma fi qalbih, lalu dia mempersaksikan bahwa di dalam hatinya semua karena Allah. Jadi dia lakukan perdebatan itu, dia bilang ke orang, ini karena Allah, ini karena saya lakukan demi mempertahankan ayat Allah. Jadi dia mempersaksikan seakan-akan Allah dah yang menjadi tujuan perdebatannya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia sedang menjadi profil aladdul khisam, yaitu orang yang paling kuat menentang Allah. Jadi orang kafir ketika berhadapan dengan Nabi memutar bahasa, kemudian mempertanyakan dengan keinginan menjatuhkan, lalu kemudian di ujung-ujung setelah mereka tanya ini tanya itu, mereka mengatakan Muhammad itu
hanya tukang sihir, Muhammad itu orang gila, innahu lamajnun, Muhammad itu yang tadi berdebat hanya untuk menampakkan kepintarannya saja, ya. Jadi ini perkara yang kadang-kadang kita harus berhati-hati untuk menghindarinya, ya. Karena ada tipikal seperti ini. Dan Nabi SAW telah menyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, abghadur rijal ila Allah Ta'ala al-aladul khasmi ay kathirul khusumah. Seburuk-buruk manusia atau paling dibenci manusia oleh Allah adalah mereka yang aladul khisam, mereka yang menegakkan perdebatan untuk melawan Allah. Di akhir zaman banyak muncul para munafikin yang pintar berkata-kata, tapi tujuannya untuk membuat kabur seakan-akan Islam itu tidak benar. Lalu mereka berusaha untuk menegakkan seakan-akan di luar Islam pun ada kebenaran. Maka muncullah model-model pemahaman pluralisme bahwa semua agama itu benar. Mereka mengatakan bahawa mana mungkin Islam saja yang masuk surga, bukankah agama lain juga mengajarkan kebaikan? Kita semua ini sama, nanti kita sama-sama masuk surga, tapi kita hanya berangkat dengan bus yang berbeda. Itu yang dibangun hari ini. Maka di dalam dunia perkuliahan, bahkan masuk ke dalam lorong-lorong di UIN, bukan hanya di universitas umum, bahkan di UIN lebih parah, ya. UIN Jakarta itu pemahaman untuk melawan Allah dibangun ketika membuat sebuah diskusi, lalu kemudian memberi judul yang seakan-akan melecehkan Allah, padahal itu diantara adab untuk tidak mengolok-olok nama Allah, ya. Nanti buat judul diskusi, seminar, nanti contohnya membuat judul membangunkan Tuhan yang mati, itu luar biasa. Di salah satu fakultas tahun 2000 sekian, 2005 atau begitu sekian, lupa saya. Itu salah satu fakultas ketika menyambut anak baru, kemudian para senior-senior berkumpul, lalu salah seorang memberi orasi dan akhirnya mengucapkan takbir, tapi takbirnya diganti dengan anjing hu akbar. Dan mereka bangga sekali, ya, bangga sekali bisa punya pikiran yang berbeda dengan orang lain, dan mereka berkata-kata dengan lancarnya, fasihnya. Dan inilah manusia-manusia yang disebut aladul khisam, dan itu dosa besar, ya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan kalimahnya oleh Imam Syafi'i, itu pernah menyebutkan innal khusumah laha qahman wa inna syaitan yahduruha. Jadi orang yang suka melakukan khusumah, perdebatan kusir, demi mempermainkan agama, maka itu bahagian daripada keburukan yang syaitan hadir bersama mereka. Maka jemaah Allah, kalau kita melihat efek daripada berdebat, ya, itu tidak ada lain kecuali nanti hanya ada sifat negatif yang keluar. Yang pertama, kalau kita menang perdebatan itu, maka kita berubah menjadi orang yang sombong, merasa bahwa kita telah berhasil mengalahkan orang dengan kepintaran kita. Kalau kita kalah, maka kita akan mendendam karena kita merasa dipermalukan, lalu kita akan mencari kesempatan lain untuk membalasnya. Kita persiapkan lebih hebat lagi, kita ajak lagi untuk berdiskusi, lalu kemudian kalaupun terjadi perdebatan yang alot, maka hasilnya adalah permusuhan. Dulu baik-baik saja, tapi ketika sudah mulai mengajak perdebatan panjang, ada hati yang tersinggung, lalu kemudian berubah menjadi tidak baik-baik saja. Makanya sifat ini biasa dimiliki oleh orang yang kurang bacaannya, kurang wawasannya,
tapi suka menegakkan satu perkara yang dia tahu. Sedangkan orang yang banyak piknik dalam urusan ilmu, maka dia semakin kecil ruang untuk berdebat, karena dia tahu bahawa ini banyak perkara yang bisa ditoleransi. Nah, maka tidak baik mempertanyakan sesuatu terlalu dalam yang sebenarnya itu sudah diputuskan. Dulu orang-orang Yahudi, ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk menyelesaikan kasus tentang pembunuhan, dan Nabi Musa memberitahu Yahudi bahawa jawaban Allah mencari seekor sapi. Selesai di situ, cari seekor sapi, ambil ekornya, libaskan ke jenazah, nanti jenazah itu akan bangun memberitahu siapa pembunuhnya. Begitu kisahnya dan dicantumkan dalam surah Al-Baqarah. Tapi apa yang terjadi? Yahudi ini mendebat, lalu bertanya bagaimana warnanya, bagaimana keadaannya, bagaimana ini, bagaimana itu. Padahal kalau dari awal mereka mencari sapi di samping jalan pun aman. Ya, lemah-lemah samping jalan icok, disembelih, ambil ekornya, selesai kasus pembunuhan itu. Tapi kemudian mereka mulai mendebat, mereka mulai bertanya terlalu banyak, dan apa yang terjadi? Semakin berat hidup mereka, sampai akhirnya sapi yang harus dibeli adalah sejumlah harga emas seberat badan sapi yang dimiliki oleh seorang anak yatim. Dijelaskan dalam tafsir. Bayangkan berapa kilo emas yang harus dibeli, berapa kilo emas untuk mengganti berat badan sapi tersebut. Ini hal yang sebenarnya ujung-ujungnya tidak baik. Makanya Allah mengatakan la tas'al an asya, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu terlalu dalam yang kalau dijawab terus akan membuat engkau merugi. Makanya konsep agama ini sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Karena tujuan kita adalah membuat Allah ridha, lalu kita masuk surga, selesai hidup. Selesai hidup. Inilah orang-orang yang kadang-kadang tidak faham Allah itu maha pemurah kepada hamba, memberi banyak ruangan. Allah tidak membuat dosa pada perkara-perkara yang hamba memang menggunakan pikirannya untuk berijtihad. Allah tidak membuat dosa. Lalu kita saja yang kemudian menjadikannya sebagai lorong-lorong menuju dosa. Jemaah melakukan Allah, kalau orang faham, maka dia tidak akan melanjutkan perdebatan terlalu panjang dalam urusan-urusan khilafiyah. Bahkan dia memilih untuk mengalah. Orang yang mengalah bahkan dijamin mendapatkan rumah di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rumah yang disediakan fi rabadil jannah, yaitu di pinggiran-pinggiran surga. Ya. Untuk siapa? Liman tarakal miraa, mereka yang meninggalkan perdebatan, wa in kana, walaupun mereka dalam keadaan muhiqqan, mereka sudah berada di posisi benar. Artinya dia sudah tahu dirinya benar, tapi didebat terus-terusan dan dia khawatir timbul permusuhan, akhirnya dia mengalah, dia keluar dari perdebatan itu. Dia tidak mau melanjutkan, khawatir putusnya silaturahim. Itu adalah amalan yang baik, dan itu dipuji Nabi dengan jaminan rumah di surga Allah. Apalagi dalam urusan khilafiyah, yang kan pedang-benang basah. Dalam urusan khilafiyah itu kan menegakkan benang basah, tidak akan bisa tegak. Oh, kita merasa kita benar, orang lain pun merasa benar. Dan ini wajar terjadi. Kalau kita baca kitab-kitab tentang tarikh tasyri', ini kadang-kadang kitab yang tidak dibaca oleh para pemula yang taubat-taubat. Jadi orang taubat ni kadang-kadang bagus taubatnya, tapi langsung kena doktrin. Ini salah, ini kelompok ini salah, ini salah, begitu. Jadi didoktrin. Dia tidak memulai ilmunya. Padahal kalau kita memulai ilmu, baca dulu sejarah syariat ini muncul bagaimana. Maka kita diberitahu oleh para ulama bahwa sumber munculnya khilafiyah itu karena beberapa hal.
Yang pertama di antaranya, tidak mungkin kita jelaskan seluruhnya pada subuh hari ini. Di antaranya ada yang model terjadi khilaf karena berbeda-beda memahami maksud ayat dan hadis. Kalau seorang perempuan masa iddahnya setelah diceraikan 3 kali kuruk, salasata kuruk, kalimat kuruk itu jarang digunakan oleh orang Arab. Makanya di antara ulama tidak tahu yang mana yang dimaksud kuruk, apakah suci atau haid. Maka orang yang masih ada haid, perempuan yang masih memproduksi haid, dicerai suaminya, dia masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid, dan itu berbeda. Dan sampai hari ini tidak ada satu keputusan pun yang mana yang dimaksud oleh Allah. Nanti Allah akan kasih tahu. Hadis-hadis juga begitu. Jadi kadang-kadang permasalahan timbul, kalimah-kalimah ayat dan hadis yang kemudian karena ragam makna menimbulkan perbedaan. Ketika kita bersentuhan dengan perempuan, dalam mazhab Syafi'i batal wudunya, dalam 3 mazhab lain tidak batal. Mazhab Hambali mengatakan kalau diiringi syahwat batal, tidak diiringi syahwat tidak batal. Dan semua berdalil, hanya berdalil dengan sumber perbedaan karena beda memahami kalimat aula mastumun nisa. Menyentuh perempuan itu apakah sentuh kulit ataukah menyentuh dengan maksud hubungan suami isteri. Hanafi, Maliki mengatakan hubungan suami isteri yang dimaksud. Jadi habis wuduk baru batal kalau berhubungan suami isteri. Imam Syafi'i mengatakan tidak, la masa itu artinya kulit dengan kulit. Maka dalam mazhab Syafi'i kulit dengan kulit bisa batal wuduk. Imam Hambali kemudian mengambil makna di tengah. Kalau syahwat batal, tidak syahwat tidak batal. Itu tidak bisa ditegakkan sampai hari ini. Hanya kita saja yang kemudian mempersulit masalah. Kita mulai mengajarkan ke jamaahnya yang pegahnya ahlul bid'ah apa? Ni yang bilang ini ahlul bid'ah, yang bilang ini masuk neraka. Padahal itu khilaf. Itulah yang membuat hari ini jamaah kita kadang-kadang tidak bisa menerima perbedaan. Sehingga muncullah sikap-sikap fanatik benci ke orang. Itu bukan orang kita, itu bukan ustaz kita. Itu bukan masjid kita, jangan solat di situ, jangan dengar ustaz itu, jangan bergaul sama dia. Kalau dia ucap salam tidak usah sahut. Itulah tipe tipikal yang kemudian membuat kita hari ini berpecah belah. Kenapa? Suka memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya dimaklumi dalam agama. Itu contoh barang. Nanti permasalahan lain bisa timbul khilafiyah. Ada ulama, ada ahlul hadis yang sampai hadis kepadanya, ada yang tidak sampai hadis kepadanya. Ada kemudian perbedaan muncul karena melihat derajat hadis. Menurut Imam Fulan sahih, menurut imam yang lain tidak sahih. Imam Syafi'i setelah membasuh kepala itu menyuruh mengambil air untuk membasuh telinga dengan air yang baru. 3 mazhab lain membolehkan langsung dari kepala untuk menyapu ke telinga. Kenapa begitu? Ternyata mereka berbeda pandangan pada derajat hadis, yaitu al-uzunani minar ra'si, telinga termasuk kepala. Menurut Hanafi, Maliki hadis itu sahih. Menurut mazhab Syafi'i hadis itu dhaif. Setelah dilihat rawi-rawinya hadis itu dhaif, maka tidak bisa diterima. Itu bisa menyebabkan terjadi perbedaan. Nah, kita yang jadi masalah di mana? Silahkan lakukan apa yang kita tahu, tapi jangan tegakkan perdebatan sehingga kita bermusuhan. Maka hidup ini Pak, semakin banyak kita mempunyai wawasan, semakin kecil kemungkinan kita membenci sesama kita. Hanya kahana mupu baru taubat baru 5 bulan benci ke gom tabahnya. Kita yang sudah belajar dari kecil dari pesantren apa saja kita pelajari itu tidak didengarnya. Kenapa? Kena doktrin. Nah, inilah hal-hal yang paling berbahaya. Maka insya-Allah Muhammadiyah dalam surga, insya-Allah NU dalam surga, insya-Allah Wasliyah dalam surga. Jadi yang masuk neraka siapa? Ya Yahudi dan Nasrani lah, mana ada lain. Jadi kalau sudah begitu apa urusan kita? Tidak ada masalah. Oh nanti masalah perkara-perkara yang banyak sekali, nikmati saja. Yang jangan membenci sesama mukmin, karena itu akan menyebabkan terbukanya pintu neraka. Demikian, mudah-mudahan kita tidak terlalu mendalam
dalam urusan menegakkan perdebatan kusir yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.